Kemudian bagaimana jika identitas PTK salah? Nah, gimana ya jika identitas PTK salah, teman-teman? Verifal ijazah merupakan gabungan dua sumber data ya, yaitu antara Dapodik dan juga perguruan tinggi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sobat-sobat calon guru, selamat datang di channel calon guru. Sobat-sobat semuanya, yang mana seperti yang kita telah ketahui bersama bahwa untuk saat-saat ini itu kita sangat sulit sekali mengakses yang namanya info GTK ya. Yang mana di info GTK ini sedang ada dua hal yang sangat penting sekali, makanya banyak sekali yang akses. Yang pertama itu adalah ada perintah untuk melakukan verifal ijazah S1 atau D4 untuk persiapan P3K tahun 2021 ya. Kemudian yang kedua itu adalah terkait dengan pencairan BSU honorer atau bantuan subsidi upah untuk guru dan tenaga pendidikan honorer, teman-teman. Nah, dikarenakan sulit masuk ke info GTK, makanya itu teman-teman itu banyak sekali yang mengirimkan pertanyaan terkait dengan verifal ijazah S1. Nah, pada kesempatan ini kita akan mencoba memberikan jawaban terkait dengan permasalahan-permasalahan yang ada pada saat teman-teman melakukan verifal ijazah S1 atau D4 ya. Namun sebelum saya lanjutkan, perlu saya ingatkan kepada teman-teman semuanya bahwa bagi teman-teman yang belum subscribe channel ini, silahkan teman-teman subscribe untuk memberikan dukungan terhadap channel ini supaya lebih bersemangat dalam membuat konten-konten bermanfaat berikutnya ya. Jangan lupa untuk mengaktifkan notifikasi loncengnya supaya nanti pada saat ada upload terbaru, teman-teman itu akan mendapatkan pemberitahuan. Jangan lupa juga untuk like, tinggalkan komentar, dan juga bagikan video ini ke teman-teman yang lain ya. Yang pertama teman-teman yaitu bagaimana jika NIM terdiri dari huruf dan angka ya. Nah, memang pada awalnya verifal ijazah hanya bisa diinputkan NIM dengan karakter angka saja teman-teman. Jadi tidak bisa dipadukan dengan karakter huruf, tetapi karena adanya pengembangan aplikasi verifal ijazah, sekarang sudah bisa dipadukan antara kedua karakter tersebut teman-teman. Yang kedua, bagaimana jika sudah terlanjur melakukan verifal tetapi datanya salah teman-teman. Nah, sampai saat ini belum ada petunjuk teknis mengenai hal tersebut ya, dan belum ada fasilitas untuk perubahan data hasil verifal ijazah. Jadi sebaiknya cek dan pastikan terlebih dahulu datanya sebelum diklik simpan ya. Teman-teman bisa memanfaatkan situs PP Dikti dan juga Sivil ya untuk ngecek ijazahnya itu terjamin keabsahannya atau tidak ya teman-teman. Berikutnya yang ketiga, apakah verifal ijazah untuk GTT dan GTY? Nah, banyak sekali yang meninggalkan kolom komentar tersebut teman-teman. Nah, di sini dapat kami sampaikan bahwa berdasarkan analisis kami dan berdasarkan dari verifal ijazah milik beberapa teman, baik yang statusnya GTT ataupun GTY, terdapat notifikasi verifal. Jadi verifal ijazah berlaku untuk semua ya. Jadi teman-teman, asalkan pada saat teman-teman itu login ke info GTK, nanti ada notifikasi atau perintah untuk melakukan verifal ijazah S1 atau D4, maka teman-teman lakukan saja ya, lakukan sesuai dengan perintah yang ada. Siapa tahu nanti teman-teman bisa mendapatkan pencerahan ya untuk masa depan kita. Yang berikutnya, apakah verifal ijazah akan berpengaruh terhadap tunjangan profesi guru atau sertifikasi atau tidak gitu ya. Nah, di sini dapat kami sampaikan bahwa verifal atau verifikasi dan validasi berfungsi untuk mencocokkan data antara Dapodik dan data ijazah di perguruan tinggi ya. Jadi, menurut kami itu tidak ada hubungannya antara verifal ijazah dengan pencairan sertifikasi guru, teman-teman. Kemudian yang berikutnya, bagaimana jika universitas tidak muncul? Nah, ini banyak teman yang bertanya, Pak, saya itu untuk universitasnya, perguruan tingginya tidak ada, ini gimana nih, tidak muncul. Nah, pada awalnya memang hanya muncul universitas negeri ya, tapi karena adanya pengembangan aplikasi, sekarang sudah muncul universitas swasta. Dan apabila universitas masih belum muncul, silahkan lakukan verifal ijazah di lain waktu ya, dikarenakan saat-saat ini teman-teman banyak sekali yang mengakses sehingga traffic atau sistem yang ada di info GTK itu sangat sibuk sekali ya. Kemudian bagaimana jika tidak ada tombol upload ijazah? Nah, di sini teman-teman gimana? Kalau nggak ada tombol upload ijazah, tidak semua muncul tombol upload ijazah. Biasanya tombol tersebut akan muncul apabila ada suatu hal, misalkan nama universitas berganti ataupun nama prodi berganti, sehingga membutuhkan bukti fisik yaitu scan ijazah yang harus teman-teman unggah. Jadi kalau misalkan pada info GTK teman-teman itu tidak ada fitur untuk
upload ijazah, maka tidak usah panik ya. Jadi penjelasan adalah seperti itu. Kemudian bagaimana jika identitas PTK salah? Nah, gimana ya jika identitas PTK salah, teman-teman? Verval ijazah merupakan gabungan dua sumber data ya, yaitu antara Dapodik dan juga perguruan tinggi. Kalau identitas di Dapodik salah, maka cukup memperbaiki residu di verval PTK, teman-teman. Tetapi apabila data ijazah salah, maka silahkan berkomunikasi dengan universitas yang bersangkutan. Kemudian bagaimana jika tidak muncul notifikasi verval ijazah di info GTK? Nah, gimana teman-teman? Jika di info GTK tidak muncul notifikasi verval ijazah, coba teman-teman lakukan reload browser ya, atau clear history browser, atau ganti dengan browser lain. Dan bisa juga coba gunakan perangkat lain teman-teman. Apabila langkah tersebut masih nihil, coba cek di lain waktu saja. Karena traffic sedang sibuk ya, banyak yang akses, kemungkinan karena sistem ini belum mengcover secara keseluruhan teman-teman. Seperti yang kita ketahui bahwa saat ini itu ada dua kepentingan yang dilakukan, malah banyak ya kepentingannya. Ada teman-teman yang akses info GTK untuk cek sertifikasi, kemudian ada yang verval ijazah, kemudian ngecek dan ngunduh persyaratan untuk pencarian BSU dan lain sebagainya. Kemudian bagaimana jika nomor ijazah salah atau kosong, teman-teman? Nah, jika nomor ijazah salah atau kosong, ini gini ya, jika nomor ijazah salah atau kosong, coba cek keabsahan ijazahnya pada laman ijazah.kemdikbud.go.id atau sivil ya teman-teman, dan cek di PDDikti pada laman yaitu pddikti.kemdikbud.go.id. Jika pada kedua laman itu datanya salah, silakan kalian berkomunikasi ya dengan perguruan tinggi untuk melakukan perbaikan data dengan membawa dokumen asli sebagai bukti fisik. Nah, kemudian di sana juga menyediakan videonya, itu adalah silahkan cek di deskripsi ya. Kemudian teman-teman, mengapa riwayat mengajar hanya muncul mulai tahun 2013? Nah, jika teman-teman mengalami kendala tersebut, nah karena mulai tahun 2013 adalah tahun pertama dipublikasikan secara massal ke satuan pendidikan untuk digunakan. Jadi riwayat mengajar sebelum tahun tersebut tidak ditampilkan ya, karena belum adanya integrasi database seperti sekarang ini ya. Jadilah teman-teman rangkuman pertanyaan dan juga solusi jawaban yang dapat kami sampaikan, yang kami kutip dari dtw.com ya. Nah, semoga bermanfaat. Jangan lupa tinggalkan kolom komentar jika teman-teman ada pertanyaan. Nanti teman-teman yang lain atau akan membantu mencoba menjawabnya ya. Jangan lupa bagikan video ini kepada teman-teman yang lain supaya informasi ini bisa dapat diakses dengan cepat oleh teman-teman yang membutuhkan. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.